Udahlah Kak, saya biarin aja, nggak mau pusing-pusing mikirin itu, biarin aja, mending ngerawat diri sendiri itu lebih baik. Oke, ini komentar dari Kak Atik SW, masih seputar menghadapi perselingkuhan suami dengan LC, atau perselingkuhan suami dengan siapapun, gak harus dengan LC ya. Karena walaupun perselingkuhan terbanyak mungkin ya, salah satunya adalah dengan LC, tapi sebetulnya berselingkuh bisa sama siapa aja. Bisa sama teman kerja di kantor, bisa sama tetangga sebelah, bisa sama teman sekolah lama, bisa sama siapa aja, bisa sama siapa aja ya. Tapi anyway, Mimi setuju sekali nih ya, komentar dari Kak Atik ya. Saya biarin aja, gak mau pusing-pusing mikirin itu, biarin aja, mending ngerawat diri sendiri itu lebih baik. Oke, nah ada sesuatu hal nih ya yang Mimi juga unik ya, baru Mimi pahami bahwa sebetulnya laki-laki ini, para suami, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan ya, kebanyakan suami ini sebenarnya mungkin kalau kita nggak tahu tentang perselingkuhannya, sebetulnya perselingkuhan itu akan berlalu begitu aja. Sementara dianya pada saat berselingkuh di rumah juga sebetulnya baik-baik aja, seperti nggak terjadi apa-apa. Kita bahkan sampai tidak bisa merasakan kalau dia mungkin lagi berselingkuh, saking dianya emang nggak ada perubahan gitu ya. Banyak ya suami-suami yang seperti itu, banyak banget ya. Yang pada saat nggak ketahuan ya nggak ada apa-apa, dianya tuh baik-baik aja ke kita di rumah, berfungsi biasa, berperilaku seperti biasa, seperti suami dan ayah yang sangat baik selama ini gitu. Tapi begitu ketahuan, kok dia malah kesannya jadi tega sama kita, kok dia kesannya malah jadi kayak nggak peduli sama kita, kok dia kesannya malah jadi jahat sama kita, padahal kita yang korban. Kok dia yang semakin zolim sama kita, bukannya dia minta maaf misalnya gitu ya, bukannya dia berusaha ngebaik-baikin kita, bukannya dia berusaha artinya menyamankan perasaan kita, kok ini malah semakin parah ya. Uniknya ini sering kali terjadi ya pada kondisi suami yang ketahuan berselingkuh, padahal saat nggak ketahuan dianya biasa-biasa aja. Dapat disimpulkan sebagian besar perselingkuhan mungkin kalau tidak diketahui ya, suami di rumah akan biasa-biasa saja, seperti tidak ada yang berubah gitu ya. Bahkan nanti perselingkuhan itu akan berhenti dengan sendirinya tanpa kita sadari bahwa suami pernah berselingkuh. Karena yang seperti ini nggak sedikit, banyak juga. Walaupun ya juga tetap banyak ya suami-suami yang berselingkuh gitu, yang walaupun gak ketahuan tapi dia berubah di rumah jadi lebih dajal gitu ya, misalnya jadi lebih apa namanya, nggak peduli sama keluarga, pokoknya jadi kayak orang puber kedua ketiga gitu, dia jadi aneh sikapnya. Walaupun ada, tapi nggak sedikit, tidak sedikit suami-suami yang berselingkuh yang sebetulnya tidak mengeluarkan gejala apapun ya, tetap menjadi suami dan ayah yang sangat baik di rumah, yang sebetulnya kalau kita nggak tahu mungkin gitu ya, perselingkuhan itu akan berlalu begitu saja tanpa kita ketahui apapun, dan suami akan tetap seperti suami kita yang biasa itu, nggak terjadi apa-apa. Tapi kok pas ketahuan malah jadi dajal dia gitu ya. Maka sebetulnya dari kondisi ini Mimi kurang lebih ya menyimpulkan bahwa sebenarnya betul, sebenarnya ya menyikapi suami selingkuh itu kita kan caranya harus tepat, harus tahu ya. Kalau kita menyikapi suami selingkuh caranya salah, kadang-kadang meskipun dia sudah minta maaf, sudah berusaha untuk berubah, walaupun itu mungkin cuma di mulut doang gitu ya. Nah, ketika kita meresponnya dengan cara-cara yang tidak tepat, kemungkinan besar permintaan maaf dia ini nantinya hanya akan menjadi wacana permintaan maaf, tetapi tidak ada perubahan sikap. Yang ada malah dia semakin parah. Karena kita menyikapinya dengan cara-cara yang kurang tepat. Dengan cara-cara seperti apa? Ngungkit-ngungkit terus ya, ngamuk-ngamuk terus, marah-marah terus, jadi makin posesif ya, bahkan menggila, melabrak perempuan itu. Sampai laki-laki ini kan kadang suka aneh ya, perempuan itu kenapa dilabrak? Ya karena memang dia salah. Tapi laki-laki tuh bisa begini, lu bikin gua malu, kamu tuh udah mempermalukan aku. Akhirnya malah dia yang marah. Padahal kan kita bisa berpikir begini, ya kalau lu gak mau gue bikin malu, kalau lu gak mau gue labrak tuh perempuan, ya lu jangan selingkuh. Sebenarnya kan begitu kan. Tapi ya inilah laki-laki gitu loh, dia memang akan berjalan, berperilaku, berpikir dengan egonya sendiri, emosinya masing-masing. Dan faktanya kalau kita memang tidak bisa meninggalkan, we have no choice. Memang kita belum bisa meninggalkan, berarti kita tidak punya pilihan. Kalau kita belum bisa meninggalkan, bahkan keinginannya sangat besar untuk mempertahankan suami, untuk bisa kembali merebut suami dari perempuan itu, maka cara-cara tidak bodoh amat ya, cara-cara musingin dia terus ya, cara-cara ngungkit-ngungkit terus, ngeribetin dia terus, marah-marahin dia terus, nggak percayaan sama dia terus, makin posesif sama dia terus, ini bukan cara yang tepat. Ini bukan cara yang tepat untuk bisa kembali merebut suami. Yang ada biasanya kalau kita menyikapi dengan cara seperti ini, suami makin jauh. Yang tadinya dia masih pulang, bisa begini tiba-tiba, udah capek deh kayak gini, gue mendingan sementara waktu keluar dulu dari rumah, gue ngekos dulu atau tinggal dulu di apartemen. Nggak sedikit suami yang kayak begini sayang.
Ya coba nih, sekarang dia para istri yang suaminya lagi begini ya, coba ya, kalau suaminya lagi begini, terus teman-teman merasa teman-teman ini masih terus-terusan kayak macan gitu ya, artinya ngungkit terus, marah-marahin terus dan lain sebagainya gitu, padahal teman-teman masih mau sama dia nih. Coba mulai sekarang ini ya dihentikan. Karena ditakutkan kalau ini dilanjutkan, nanti dia malah menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk keluar dari rumah gitu. Ya, akhirnya apa? Keinginan kita untuk mempertahankan suami tidak tercapai. Ya, yang ada kita sama dia malah semakin berjarak. Dia sama tuh Falak malah makin dempet-dempetan. Yes, jadi Mimi setuju ya. Menghadapi suami yang seperti ini, sayangku, kalau kita emang mau rumah tangga ini bertahan, coba tutup mata dulu nih ya. Kayak begini, gak mau pusing mikirin itu, biarin aja, mendingan ngerawat diri sendiri. Yes, betul. Karena sebenarnya ini laki-laki ini tuh kalau kita diemin, kalau kita cuekin aja dia pasti akan berhenti kok sama itu Falak. Apalagi misalnya Falaknya cuma LC, misalnya Falaknya mungkin hanya perempuan-perempuan bayaran, misalnya mungkin Falaknya itu hanya pokoknya tidak lebih dari kita lah gitu ya, tidak lebih dari istri sahnya gitu. Dia juga punya otak, nggak mungkin juga dia mau ngebelain perempuan kayak begitu demi meninggalkan anak istrinya, nggak mungkin sebetulnya. Tapi kadang bahkan seringkali karena kita yang terlalu merepet ya, akhirnya dia merasa lebih menemukan kenyamanan sama Falak-Falak itu, say. Balik lagi Mimi bilang, Falak-Falak ini sudah terlatih. Dia memang istilahnya tuh sehari-hari kerjaannya melatih dirinya agar memiliki bahasa tubuh dan bahasa kasih yang menyamankan para lakor-lakor ini gitu ya, pada laki-laki kita gitu loh. Jadi kalau kitanya malah rungsingan, malah membuat situasi di rumah makin tidak sehat ya, makin tidak nyaman buat suami. Nah, ditakutkan pelan-pelan ini akan dijadikan alasan sama suami untuk keluar dari rumah. Karena yang kayak begini nggak sedikit, banyak. Padahal awalnya suaminya udah minta maaf, awalnya suaminya udah kasih aku kesempatan, oke aku mau berubah, walaupun kok kayaknya di mulut doang ya, kok sikapnya nggak ada perubahan. Iya, memang laki-laki begitu. Nah, kitanya dalam fase seperti ini harus suportif ya, harus mendukung kata-kata suami, permintaan maafnya dan upayanya untuk berubah. Tapi sulit banget Mi, lu ngomong lak-lakan lu enak bener Mi ya, di lak-lakan lu tuh kayak kagak ada ganjelannya, enak banget lu ngomong. Iya sayang, Mimi ngerti emang sulit. Mimi gak bilang gampang ya, memang sulit untuk bisa fokus ke diri sendiri, untuk bisa gak pusing mikirin suami, untuk bisa menyayangi diri sendiri aja, fokus mengembangkan diri aja, itu tidak mudah ya. Makanya buat teman-teman tapi ya yang udah ikutan sesi sharing langsung one-on-one bareng Mimi ya, tidak hanya sekedar bisa sharing sama Mimi ya untuk masalah perselingkuhan suami, tapi nanti kita akan mempelajari metode pulih bahagia self love. Dimana metode ini kalau sudah aktif kemampuan pulih bahagia self love di dalam jiwa kita, sebetulnya untuk tidak pusing-pusing mikirin suami ini jadi gampang. Untuk mau lebih fokus merawat diri saja ini lebih gampang, yang akhirnya saat kita lagi ada di kondisi seperti ini, kita pun akan merespon ujian ini dengan cara-cara yang tepat. Kita akan merespon ujian ini dengan sikap-sikap yang lebih baik, dengan sikap-sikap yang lebih tepat, sehingga kemungkinan pernikahan ini selamat dan suami bisa kembali sama kita itu lebih tinggi gitu ya. Jadi emang cukup tricky ya, tapi kita harus tahu caranya. Nah, di sesi sharing langsung one on bareng sama Mimi nanti kita akan bahas detail cara-caranya Mimi, gimana sih sikapku yang paling benar untuk menghadapi ujian perselingkuhan suami, biar suami bisa kembali pulang dan rumah tangga ini bisa dipertahankan, kami bisa bahagia lagi, kami bisa jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah lagi. Itu yang nanti akan kita bahas di sesi sharing langsung one on one bareng Mimi. Untuk teman-teman yang mau one on one langsung bareng Mimi, caranya silahkan klik link di bio, janjian langsung sama admin Mimi, kira-kira kapan kita bisa sesi bareng ya. Teman-teman semangat, fokus merawat diri, belajar untuk gak terlalu pusing-pusing mikirin perselingkuhan suami, karena itu nanti juga pasti akan berhenti dengan sendirinya. Amankan apa yang bisa diamankan ya, cuan, oke, itu haknya anak-anak soalnya, dan berusaha untuk memulihkan luka-luka di dalam jiwa kita. Berusaha yuk untuk bahagia lagi, berusaha yuk untuk bisa pulih dari luka ini, dan aktifkan self love-nya biar lebih sayang sama diri sendiri, nggak sayang sama suami doang ya. Semangat ya ibu-ibu, I love you.